terkasih dalam Tuhan, para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan boleh berlimpah berkat hari ini. Hari ini hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, gereja merayakan Santo Bonaventura. Beliau adalah seorang uskup dan pujangga gereja. Sedikit biografi dari Santo Bonaventura. Saudara-saudara, Santo Bonaventura sebetulnya nama aslinya adalah Jean Firanza. Dia lahir di dekat Viterbo tahun 1218. Ketika dia masih kecil, Jean Firanza ini sakit-sakitan, dan karena itu suatu ketika ibunya datang membawa anak ini ke hadapan Santo Fransiskus Assisi untuk mohon didoakan. Ketika menyambut anak kecil ini, Santo Fransiskus Assisi mengungkapkan atau berseru begini, "Oh Bonaventura," artinya, "Oh betapa baiknya kejadian ini." Seruan Fransiskus inilah yang kemudian diabadikan menjadi nama dari Jean Firanza, menjadi namanya Santo Bonaventura. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pada akhirnya kemudian Santo Bonaventura masuk tarekat hidup bakti Fransiskan. Dia memiliki banyak kemampuan, bakat, menulis dan sebagainya. Dan pada usia muda ia diberi tugas sebagai pemimpin biara. Gagasan-gagasannya yang diresapi oleh semangat Injil ditulisnya di dalam banyak buku rohani, dan karena itu dia juga mendapatkan gelar pujangga gereja. Sekalipun begitu berat saudari-saudara, namun wataknya tetaplah lembut. Kelak nanti Bonaventura menjadi uskup di Albano. Beliau menjadi uskup di Keuskupan Agung Albano dan meninggal dalam konsili Lyon. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita dalam memperingati Santo Bonaventura merenungkan Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa bersabda Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Semua orang pernah merasakan apa yang namanya situasi lelah. Lelah fisik, lelah mental, lelah hati, lelah pikiran, mungkin juga lelah iman. Pengangguran saja, Bapak Ibu Saudara-saudari, bisa merasa lelah, apalagi orang yang sangat sibuk,
orang yang pekerjaan dan acaranya padat. Yang namanya lelah seringkali juga menjadi seperti menu harian. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam situasi-situasi lelah yang kita alami itu, firman Tuhan hari ini yang kita dengarkan memberi kita semangat, memberi kita keteduhan, memberi kita kelegaan. Bayangkan saudara-saudari, Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebuah ajakan yang penuh kasih, ajakan yang sangat menyentuh hati. Karena saudara-saudara, seringkali dalam situasi lelah jiwa dan raga, kita kadang-kadang bingung mau buat apa. Kadang-kadang kita kehilangan orientasi. Bukan hanya kehilangan semangat, tapi kehilangan orientasi. Kadang-kadang dalam begitu banyak beban-beban hidup yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan pribadi, pergumulan-pergumulan kerja, pergumulan-pergumulan dalam kaitan dengan usaha atau bisnis, kita lelah jiwa raga. Bahkan dalam situasi lelah, kita mungkin juga tidak melihat Tuhan, tidak mencari Tuhan, tidak datang kepada Tuhan. Saudari-saudara, ada seorang sahabat pernah bercerita, sharing kepada saya tentang pergumulannya. Dia mengatakan suatu ketika dia berjumpa dengan temannya, sahabatnya, dan sharing tentang pergumulan, tentang masalah yang dialaminya saat itu. Betul, dia didengarkan, diberi perhatian. Tapi kemudian temannya itu menceritakan lagi pergumulan saudara sahabatnya ini kepada orang lain. Sejak itulah kemudian dia seperti memutuskan untuk tidak lagi bercerita kepada orang lain tentang pergumulan, tentang masalah yang dia alami, tentang situasi dan kondisinya. Dia mengatakan, kalau saya sedang dalam masalah, sedang dalam situasi berat, sedang menghadapi suatu masalah, saya datang ke gereja, saya berdoa, dan lebih sering saya datang ke gereja, saya berlutut memandang tabernakel, dan air mata saya mengalir tanpa saya sadari. Saya tidak omong apa-apa, tapi kemudian saya merasakan sebuah kelegaan luar biasa karena sudah menumpahkan seluruh isi hati, pikiran, pergumulan, permasalahannya kepada Tuhan, meskipun tidak dengan kata-kata. Dalam segala pergumulannya dia datang ke hadapan Tuhan, seakan-akan ingin mengatakan, inilah aku Tuhan, inilah situasiku, beri aku kekuatan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, seringkali dalam situasi-situasi seperti ini ada kemungkinan lain, bahwa oleh karena banyaknya masalah, pergumulan, persoalan-persoalan yang kita hadapi, lalu seakan-akan kita tidak melihat Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak peduli, seakan-akan doa tidak pernah terjawab. Apakah Tuhan tidak peduli? Saudari-saudara, seringkali kita mendengarkan satu kalimat ini, bahwa Tuhan tidak tidur. Gusti Allah boten sare, saudara-saudari dari Jawa mengatakan itu. Nasihat atau kalimat
Tuhan tidak tidur itu disampaikan kepada kita sekaligus menegaskan bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan umatnya di dalam pergumulan, di dalam persoalan-persoalannya. Bukti atau tanda Tuhan tidak membiarkan itu yang kita dengar dalam Injil hari ini. Ketika Yesus mengatakan, marilah kepada kalian yang lelah memikul beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Allah mengerti, Allah peduli. Itu yang terungkap dalam lagu rohani, Allah peduli. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara-saudara, lagu itu sungguh-sungguh menyentuh hati, sungguh-sungguh memberikan kelegaan. Manakala dihayati, diresapi bahwa Tuhan tidak tidur, bahwa Tuhan peduli. Marilah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat. Saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus mengajak marilah kepadaku kalian memikul beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu bukan berarti bahwa Tuhan akan menghilangkan kesulitan. Tuhan akan menghilangkan persoalan kita. Tuhan akan mengambil pergumulan. Tidak. Masalah ya tetap masalah. Bebannya tetap beban. Pergumulannya tetap pergumulan. Namun bila kita menerima, menghadapinya dengan lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus, beban itu akan terasa lain. Ingat cerita tadi, seorang sahabat yang setiap kali mengalami masalah pergumulan berat datang ke gereja, dia berdoa di hadapan Tuhan. Seringkali dia hanya duduk termenung, menyerahkan seluruh pikiran hatinya kepada Tuhan. Seringkali dengan derayan air mata, tapi dia merasakan kelegaan. Lega hatinya, lega imannya, sehingga lebih mudah menghadapi dan mengatasi persoalan yang dihadapi. Saudara-saudara, mari kita sambut ajakan Tuhan Yesus ini dengan menyadari bahwa Tuhan kita itu peduli. Tuhan kita itu menanti kita. Dia mengajak kita untuk datang kepadanya. Marilah kepadaku kalian yang letih lesu, kalian yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Dia tidak menghindari beban berat. Dia tidak menghindari salib. Dia menerimanya dengan lemah lembut dan rendah hati. Dan itu memberi kelegaan kepada dunia dan manusia. Selamat beraktivitas saudara-saudari. Kita boleh lelah, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 yang sudah menahun ini. Kita boleh lelah karena sakit yang berkepanjangan. Kita boleh lelah karena situasi yang seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Badan boleh lelah, mata boleh sering basah, tapi hati jangan pernah menyerah. Datanglah kepada Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan. Tuhan Yesus memberkati. Maria, Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengerti segala persoalan, pergumulan,
situasi kondisi yang kami alami, lebih-lebih dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, kami lelah, kami capek. Kami ingin keluar dari permasalahan, persoalan, pergumulan yang berat ini. Semoga Engkau Tuhan menguatkan kami, memantapkan iman kami, meneguhkan langkah kami, agar senantiasa datang kepadamu, agar kami tidak mudah menyerah, agar kami tidak mudah putus asa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, Sisilia Menih Amina yang telah Kau panggil, yang terpapar COVID-19. Semoga Engkau boleh mengampuni segala dosanya, menyambut dia di dalam keluarga kudus, dan Kau teguhkan, Kau anugerahkan penghiburan iman kepada semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Semuanya ini ya Tuhan kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.